Bapak Hasan Muhtami, para bapak, para ibu, serta masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kondisi masih tersisa rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan Allah membuka pintu langitnya, sehingga doa-doa yang dipanjatkan menjadi doa-doa yang mustajabah, mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian, permohonan hadiah Fatihah kepada semua jamaah yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, khusus kepada beliau Kiai Bafadul Ahmad Budi yang sekarang lagi opname. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan walafiat sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim. Para bapak ibu sekalian, tema yang saya angkat pada malam hari ini, harga naik jangan panik. Karena banyak begitu ada harga naik, orang-orang sama panik, demo di sana sini. Kita sebagai orang yang beriman tentunya memiliki kiat-kiat tersendiri untuk mengatasi problematika kehidupan. Seiring dengan naiknya harga BBM, yang mana semua komoditi perdagangan itu notabene butuh yang namanya BBM, karena menggunakan alat transportasi kirim sana kirim sini itu menggunakan BBM. Maka dengan naiknya BBM itu akan berimbas kepada semua naiknya semua harga barang, bahkan makanan pokok tentunya. Dan ini yang banyak dikhawatirkan oleh orang-orang. Para bapak ibu sekalian, sebetulnya yang mengganti atau menaikkan harga BBM itu bukan presiden, bukan DPR, tapi orang ini yang mengganti. Gitu. Di Bangkal itu yang mengganti. Ya. Kenaikan harga itu bukanlah hal yang baru, bukan hanya terjadi di zaman kita saja. Bahkan kenaikan harga itu sudah lazim terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan di zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada harga-harga naik di zaman beliau. Maka para sahabat sama-sama mendatangi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, wala si'ru fasa'il lana. Ya Rasulullah, harga-harga barang sama naik sama mahal. Fasa'il lana, maka aturlah harga, murahkan harga. Maka apa respon baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, Innallaha huwal musa'id. Sesungguhnya Allah lah yang mengatur harga-harga itu. Al-Qabid, Allah yang menyempitkan rezeki. Al-Basit, Allah yang meluaskan rezeki. Ar-Razik, dan Allah lah yang memberikan rezeki. Maka di sini baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat bahwa harga ini tidak bisa semena-mena kemudian langsung ditentukan. Dan baginda Rasul mengingatkan kepada kita, ada yang lebih penting daripada sekedar harga. Apa itu? Al-Qabid Al-Basit. Allah lah yang menyempitkan rezeki, Allah ya pula yang meluaskan rezeki. Artinya kalau rezekinya banyak, lebih banyak daripada kenaikan harganya, maka barang yang diinginkan pasti terbeli. Tapi semurah apapun harga, pan pesenan ada, pan satu pesen, kalau nggak ada uangnya terbeli apa enggak? Nggak terbeli. Maka sebetulnya
Permasalahannya bukan harganya apa enggak, tapi uangnya apa enggak, ada apa enggak, rezekinya ada apa enggak. Maka contoh misalnya, saya berikan contoh ini. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan kita, wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yatlubuni bi madlamatin fi damin aw mal. Dan aku sungguh-sungguh mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku bertemu dengan Allah sementara aku tidak menzalimi siapapun. Urusan harga ini kan tarik menarik antara penjual sama pembeli. Di mana-mana penjual ini kepingin harganya mahal atau murah? Penjual sing dodolan itu mahal. Kemudian yang beli di mana-mana pembeli kepinginnya harga yang murah. Terus pun di yang terjadi satu kepingin mahal, satu kepingin murah. Kalau Kanjeng Nabi misalnya menentukan sudah murah, berarti Rasul mendolimi penjual. Kalau seandainya sudah mahalkan saja, Rasul mendolimi pembeli. Maka di sini kemudian baginda Rasul bersabda, aku tidak ingin nantinya tatkala bertemu dengan Allah, aku ada dosa menggolimi seseorang. Aku tidak mau. Maka ini sebagai perumpamaan. Ada seseorang bapak-bapak, dia memiliki dua menantu. Satu saat bapak ini bersilaturahmi kedua menantunya. Datang ke menantu yang pertama, kemudian si menantu ini meminta kepada mertuanya, "Pak, tolong tungan dan apa oleh ya Pak mantun tantu cek subur." Oh ya tak. Keluarlah sang bapak ini kemudian menuju ke rumah yang tidak jauh, dan itu menantu yang kedua. Bersilaturahmi ke menantu yang kedua. Menantu kedua ternyata minta doa juga. Dia mengatakan, "Bang, tolong doakan. Ben kautan. Apa kalau ngepungkol ke rumah ini?" Begitu keluar dari rumah yang kedua, ini bapak-bapak bingung. Singkat rumah yang pertama kepingin hujan, yang satunya kepingin tidak hujan. Kira-kira itu sudah bungo piye? Kalau mau doa gimana? Karena bingung akhirnya, ya Allah ya sudah, berikan hujan kepada yang meminta, jangan berikan hujan kepada yang enggan hujan. Lainnya tadi ini saya repot mau malaikat ini di Turno yang situ itu begitu kan di situ lalu bingung gitu. Ini tarik menarik sama dengan pembeli dengan penjual tadi, tarik menarik. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya kasih ini gambarannya. Tahun 94 ini ada brosur sepeda motor ya. Tahun 94. Harga sepeda motor ini sendiri sorry, golongan ini sepeda motor DP ini terbaru saat itu tahun 94. Mungkin dengan yang ada sing menangi yang tadi. Kalau cilian dulu tadi. Niki 3.500.000. Niku oleh sepeda motor anyar gas ya guys. Tahun 94. Sepeda motor sport saja niki, sport ini mobil ya. Ini harganya cuma 5 juta. Saat ini 5 juta ya teman-teman. Niki mobil, sepeda motor gede, sport. Harganya 5 juta. Kalau sekarang berapa? 50 juta sport. Sing aslinya 3 juta, sekarang boleh jadi 20 juta atau belasan juta. Itu kan mudah. Coba dipikir-pikir, tahun 94 dengan harga sepeda motor baru 3.500.000. Tak iling-iling ya. Sak besok. Ini sing duwe sepeda motor kena itu. Gimana bang? Jarang yang punya sepeda motor. Padahal harganya murah, 3.500.000. Saat ini harga sepeda motor larang 20 juta, 30 juta sepeda motor. Tapi hampir semuanya di desa ini semuanya punya. Bahkan satu rumah bisa lebih dari satu. 35 juta. Lihat kan? Terus kenapa? Biar murah. Kayak satu buku, saya larang agak sing duwe. Kira-kira
Mestinya kalau memang harga itu yang berpengaruh, mestinya biar agen mau beli sepeda motor, saya kira kalau larang nggak harus beli sepeda. Kan kenyataannya para bapak ibu sekalian, ini tahun 94. Saya ini nemu brosur lagi. Ini tahun 1970-an. 1970-an. Harga sepeda motor DP ini 158.000. 158.000. Jadi 150.000 sepeda motor anyar. 150.000. Cara nonton DP-nya tadi kita ini juga gitu. 5 juta. Berarti kan orang yang ini. Padahal di motor ini dia tutup anyar 150.000. Nah ini boleh jadi 3 juta, 5 juta. Maka kira-kira pengen milih, disuruh milih. Regane naik, tapi rezeki sampai ini luwih dhuwur ketimbang harganya. Atau harganya tetap, tapi rezeki sampai di iso ini. Cara dikongkon milih pilih rezeki sing akeh apa regane sing larang. Rezeki ini sing kathah apa regane sing murah? Hah? Kali-kali nih nggak bisa rezeki sing kathah regane sing murah. Repot. Wong iki dikongkon milih kok loro-loro. Iki jenenge wong sing gak syukur. Padha karo anak kecil ini berjalan sambil nangis. Anak kecil berjalan sambil nangis. Kemudian ketemu tetangganya, tetangga, temannya bapak, bapak sepeda motor. Le, kenapa kok nangis? Iya pak, duitku 10.000 hilang. Lo hilang deh, gini ebong ini terus, walaupun balik masuk si boten depan dulu. Oh ya udah bangsa nangis ya, ya bapak tak genteni, biro kok sih hilang? Sedoso pak, ya wes tak kei 10. Menang ya, dia pak, 10, kasih 10. Kemudian sang bapak ini kemudian mengayunkan sepeda lagi. Tidak jauh, kan benar tangisan lagi. Loh, kok nangis? Balik, bapak. Kok nangis? Bukankah uang yang 10.000 tadi yang hilang sudah tak ganti 10.000? Mana uangnya ini? Ya kan sudah dipegang, ya. Sudah kamu terima ini. Yang hilang berapa? 10.000. Sekarang 10.000. Terus kok si nangis? Lamun dia pak, barang pulau pikir seandainya duit pulau boten ical wau, berarti kan duit pulau 20.000. Kira-kira seperti itulah pikiran banyak orang. Oh, oleh rezeki seandainya jadi pas regane murah, padahal rezeki ini sakit. Seandainya pas rezeki ini murah, padahal rezeki ini ya sakit. Jadi kepingin kagum milih tadi, kepingin rezeki akeh rezeki murah. Jadi waktu kalau ada jiwa, Allah masalah lama. Para yang dulu, urusan harga mahal sekali lagi itu bukan hal yang baru. Yang disalah-salahkan sekarang itu adalah sistemnya, pejabatnya dan seterusnya. Ternyata tidak hanya di sistem republik ini yang ada harga mahal. Dulu di zaman khalifah atau khilafah, akhir dari khilafah Bani Abbas atau Abbasiyah, di situ di Baghdad terjadi harga mahal, terjadi kelaparan di mana-mana. Sampai-sampai saking dari laparnya orang-orang saat itu banyak makan bangkai, makan kotoran, terpaksa sudah. Karena kalau tidak seperti itu tidak dapat makanan, nggak bisa bertahan hidup. Sampai bangkai-bangkai dimakan. Bahkan banyak yang berjimpangan mati kelaparan di jalan-jalan. Bahkan anjing-anjing mereka sembelih untuk dimakan, saking dari lapar. Bahkan mereka rela untuk menjual pekarangan hanya untuk sepotong roti, saking dari mahalnya harga makanan pokok. Jadi tanah sak pekarangan dijual roti, satu potong roti. Seperti itu.
Orang-orang akhirnya banyak eksodus, banyak ingin pergi ke luar daerah. Tapi naasnya mereka di tengah jalan sebelum datang ke negara yang dituju, mereka sudah mati kelaparan. Sampai seperti itu. Dan alhamdulillah BBM saat ini naik. Ya tidak terjadi hal-hal yang sampai parah seperti ini. Artinya kita semuanya meskipun ini naik kayak apa, yo panggah disyukuri. Karena panjenengan ini panggah sehat-sehat, panjenengan panggah dibaringi rezeki kalian Gusti Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan satu ancaman dengan satu permisalan. Di dalam surat An-Nahl 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan." Dan Allah membuat perumpamaan. Qaryatan, satu desa, kanat aminatan mutmainnah. Ada satu desa, ada satu negara yang dia itu hidup aman, tentram, ya'tiha rizquha raghadan, di mana rezekinya melimpah ruah dari daratan, dari bumi, tumbuh-tumbuhan, tumbuh padi, tumbuh jagung, dari lautan banyak ikan dan seterusnya. Minggu makan dari setiap tempat, fakaharat bi'an umillah. Namun sayangnya kemudian banyaknya nikmat itu tidak disyukuri oleh rakyat, oleh penduduk. Apa yang terjadi? Fa'adzaqa Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Maka Allah kemudian memberikan mereka apa itu? Kelaparan, ketakutan. Kenapa? Karena perbuatan buruk mereka yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan-jangan dengan naiknya harga-harga ini karena selama ini kita kurang bersyukur sama Allah. Maka yang penting kita lakukan bukan berdemo sana sini, tapi kita sebenarnya introspeksi, kenapa kok naik? Mungkin kalau sisi faktor ekonomi, karena memang harga minyak dunia, mentah dunia kemudian naik, ada perang begini. Tapi dari satu sisi, dari sisi syariat, kita sebagai orang beriman boleh jadi harus introspeksi, jangan-jangan rakyat ini atau kita kurang syukur atas nikmat-nikmat Allah selama ini, sehingga Allah kemudian memberikan kepada kita kelaparan. Selanjutnya, kita sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa naiknya harga-harga ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat." Sungguh aku akan menguji kalian dengan ketakutan. Takut marah, takut tak makan, takut anaknya enggak sekolah, takut tak iso bayar cicilan, takut tak iso bayar kontrakan dan seterusnya. Walju, dan juga dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta. Kenapa berkurang? Karena harga-harganya naik. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ujian, maka kita tidak ada pilihan lain, haruslah bersabar menghadapi ujian ini. Karena ujian harus sabar, insya Allah kalau lulus maka kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita sebagai seorang beriman harus tetap punya keyakinan. Meskipun harga naik sana sini begini, tetap harus yakin bahwa Allah tetap akan memberikan rezeki kepada kita. Kenapa? Karena Allah sendiri berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada binatang yang melata, termasuk manusia di muka bumi ini, melainkan semua ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, kasus kelompok yang sami, sing pinter-pinter, sing sekolah nih, sing gak sekolah nih loh, wedhus, sapi, apa mati kelaparan? Oh, termasuk BBM naik, panggah lembulun gitu. Loh, mestinya kita yang berakal, sing ngaku luwih pinter, jadi menuntut, mesti lu cerdas kedepan. Sapi gak bingung, BBM naik gak pernah bingung. Dan kita kenapa kok bingung? Karena kita yakin bahwa Allah adalah yang berikan rezeki kita, dan Allah adalah zat yang bertanggung jawab. Tatkala Allah melahirkan kita, mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan mulutnya sobek,
mulutnya terbuka, maka sebetulnya Allah menjamin rezeki yang akan dimasukkan ke mulut kita. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana menghadapi kenaikan harga? Kita harus banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Wa ma rubi'a illa bitaubah. Dan Allah tidak akan mengangkat ujian termasuk dengan naiknya harga-harga kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila libadis salaf. Ulama salaf dulu didatangi oleh orang-orang. Irtafatil as'ar. Harga-harga pada naik. Bagaimana ini Pak Kiai, Pak Isai? Harga naik mahal-mahal, bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Kemudian saya mengatakan, anziluha bil istighfar. Turunkan harga-harga mahal itu dengan memperbanyak istighfar, dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan daripada Nabi Nuh yang ditujukan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampunan kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengampuni. Kalau kalian sudah minta ampunan kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan mengirimkan hujan. Pada malam ini dikirimkan hujan. Insya Allah berarti ini sudah banyak yang taubat, banyak yang beristighfar ya. Kemudian wa yumditkum bi amwalin, dan Allah akan memperbanyak harta kalian. Jadi fadilahnya bertaubat, fadilahnya kita beristighfar, maka Allah akan memperbanyak harta. Wa banin, dan juga ada wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan untukmu kebun-kebun, sawah-sawah yang melimpah ruah hasil panennya. Wa yaj'al lakum anhara, Allah akan mengalirkan juga sungai-sungai yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita harus yakin kalau tadi rezeki sudah dijamin oleh Allah, dan kita harus yakin juga bahwa rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat dulu lahir Allah sampun memprogram nafasi sampean ambaan itu pinten ewu. Allah sudah menulis minuman sampean habis berapa liter, lebih berapa tetes. Sehingga tatkala ada orang nazar nafasnya Senin, Kemis, besoknya Jumat, tapi nggak tutup-tutup, terus nazar. Apa biasanya sama orang ini? Coba dikasih dikasih air minum nggak bisa, dengan gelas dikasih sendok, kasih air putih, air bilang diseruput langsung mati. Ini boleh jadi takaran rezekinya minumnya berapa ribu liter, kurang tak seruputan uang. Kenapa? Baginda Rasul bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahadakum la yamut hatta yastakmila rizqahu. Salah seorang di antara kalian tidak akan mati sampai kalian itu dicairkan oleh Allah rezekinya semuanya sudah sempurna. Rezeki sing pun dicatat oleh Allah itu pasti dicairkan. Jadi nek belum cair gak iso mati. Jadi nunggu dicairkan semua. Ada cerita ada orang oleh gusuran tol dapat berapa miliar rezeki digusur gusuran tol. Karena dia orang desa, nggak mau ke bank, nggak mau transfer, dia minta cash. Ada duitnya cash, dikirimkan ke rumahnya, di dalam dek meja makan si ombon itu, ngitung kekesalan, mati. Berarti duit ini tidak jadi cari jatah ini. Ini jatah ahli waris, kan? Ini bukan rezeki kan? Rezeki dari ahli warisnya. Maka jangan pernah takut dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kepada Allah. Kita tidak akan mati sebelum rezeki yang ditentukan oleh Allah itu semua dicairkan, semua dikasihkan semua. Perawi yang kedua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian rezeki itu macam-macam. Jangan anggap rezeki itu mau kertas sedipan. Warnanya apa? Biru, hijau,
Bukan hanya itu namanya rezeki, tapi ingatlah, sampai sehat itu rezeki. Sampai duit keluarga sing rukun itu termasuk rezeki. Sampai duit konco-konco sing positif, konco-konco sing milino sampean nang Gusti Allah, itu termasuk rezeki. Sampai duit anak-anak sing manut-manut sing dongakne sampean ngadirin sampean, itu termasuk rezeki. Dan di antara rezeki yang paling gede itu rezeki iman dan Islam. Maka jangan pernah mengabaikan untuk mensyukuri nikmat ini. Maka baginda Rasul di dalam riwayat Tabrani, Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah telah membagi akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rezeki kalian. Wa innallaha yu'til man yuhib wa man la yuhib. Kalau urusan harta, Allah akan memberikan harta kepada orang yang dicintai ataupun orang yang tidak dicintai, bahkan orang yang dibenci sekalipun Allah akan memberikan rezeki kepada harta berupa harta. Wa la yu'ti al-iman illa man ahabba. Tapi kalau iman, maka Allah tidak akan memberikan iman ini, rezeki iman ini kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kita dikasih sesuatu yang merupakan tanda cinta Allah. Apa itu? Iman dan Islam. Sebab banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Allah tapi suki-suki. Itu buktinya bahwa Allah kalau memberikan harta kepada manusia gak pilih-pilih. Orang yang dikasih oleh Allah dikasih harta. Orang yang menentang Allah, orang yang gak percaya sama Allah, bahkan seperti Fir'aun sekalipun yang ngaku dari pangeran, tetap dikasih rezeki harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menganggap bahwa rezeki uang mungkin sekarang nyusut karena ada kenaikan harga, tapi iman kita jangan sampai nyusut. Tatkala harta nyusut, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak ibu sekalian, kemudian kita juga harus introspeksi. Boleh jadi kita dikurangi hartanya oleh Allah, mungkin ditipu, mungkin lagi usahanya gagal, mungkin lagi ada kenaikan harga, jadi penyusutan nilai uang. Boleh jadi ini adalah kebaikan yang dikirim oleh Allah kepada kita. Karena Allah memberikan harta itu seperti dokter memberikan obat. Dokter tidak akan memberikan obat dosis tinggi kecuali badannya orang itu sanggup menerima dosisnya. Kalau nomor kasih dosis tinggi yang dileput, harus sesuai dengan kemampuan badannya. Maka sama Allah memberikan rezeki, maka boleh jadi Allah ini akan memberikan rezeki kepada orang yang sekiranya hartanya menjadi kemaslahatan. Oh, wong iki durung sanggup sugih iki pasar wae agak teko nang kono. Wis dikek sakene ae iso istiqomah. Boleh jadi seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 27 berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi." Seandainya Allah meluaskan rezeki kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, maka niscaya mereka akan berbuat zalim, mereka melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tetapi Allah menurunkan rezeki itu sesuai dengan kadar dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaskan diri panjenengan untuk menerima rezeki yang banyak. Artinya oleh rezeki ojo sampai ninggalno sholat, ojo ninggalno istiqomah pengajian. Lek sampai oleh rezeki tetap istiqomah, rezeki tambah banyak tetap istiqomah, itu artinya sampai pantas. Wis wayahe Gusti Allah dikasih rezeki yang lebih. Tapi gue dikai titik tambahan wis lali to. Wis sibuk ngetek duit bingung. Sing kate blondo, kate begini bahkan pengajian gak teko. Ya nanti tambah. Kalau boleh tambah akeh sampai gak teko. Contoh sampai sekarang. Seandainya sekarang sampai ada janjian, ada orang yang ngasih uang 1 miliar kalau ini, kira-kira tak kau gak dapat apa ya? Mulakno sampai nggak dikai 1 miliar, soalnya sampai belum sanggup.
Maka kita dipantaskan dulu untuk diberikan tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini sing istiqomah, masuk udan-udan ke Masya Allah. Sampai sepeda motoran hutan bisa. Mudah-mudahan nanti sepeda motornya diganti di mobil. Amin Allahumma. Pokok hutan kata Nabi kalau hujan itu maka pintu langit dibuka. Doa-doa dijawab juga. Perawi kami dan seterusnya adalah kita tetap husnudzon kepada Allah. Ya Allah, aku orang itu harus waktu ya. Oh, segini pancet sampai nekati saya ini regane tambah larang kabeh ya. Oh, tetap harus kita husnudzon kepada Allah. Wa asa an takrau syai'an, dan boleh jadi apa yang kalian benci, kenaikan harga BBM, kenaikan harga pokok, kita semua benci. Tapi ternyata wa khairul lakum, dan itu yang terbaik buat kalian. Boleh jadi tatkala BBM nggak naik, waduh, itu mulai jangan bilang boleh toh. Karena BBM larang, akhirnya diomel gitu. Setelah pengajian habis, boleh jadi akan menjadikan kebaikan. Maka kita harus tetap husnudzon kepada Allah, dan sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi apa yang kalian suka wa syarrul lakum, itu justru mendatangkan kejelekan untuk kalian. Maka kita harus yakin wallahu ya'lam, Allah yang tahu akibatnya. Wa antum la ta'lamun, kalian semua tidak tahu apa-apa. Perlu ketika dulu, memang kenaikan harga menjadikan hidup kita sulit, tapi kita harus optimis. Fa inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah mulai lagi dua kali. Inna ma'al usri yusra, sungguh di dalam kesulitan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu panik, jangan terlalu bingung seperti orang yang tidak punya Allah saja, seperti orang yang tidak iman saja. Maka benar kita ini susah dengan naiknya harga, tapi kita imbangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Dan yang terakhir, tetaplah kita tawakal, tetap usaha, tetap turun. Soalnya kan Nabi Daud, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, lek sampean tawakali bener, la ruziktum kama yurzaqu tayr tabdu hima sawwatahu biqala, maka sampean akan dikasih rezeki sebagaimana burung dikasih rezeki. Burung itu apa? Pagi hari terbang, keluar dari rumahnya, dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong, lapar. Tapi sore hari balik dalam keadaan sehat. Kenapa? Dan dia terbang keluar rumah mencari rezekinya Allah. Lah kalau burung saja bisa tawakal, bisa usaha kayak begitu, dan Allah memberikan rezeki, maka kita jangan kalah sama burung, karena kita yang punya burung. Ya kan ini makhluk apa namanya? Dan yang terakhir, ojo lali ojo surat Waqiah. Satu ketika Utsman bin Affan sakit, begitu sakit dijenguk oleh Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud sakit, Utsman bin Affan nyambangi. Sing loro niku termasuk Ibnu Mas'ud sing ditawasuli. Iki sing dijajai Waqiah banten kula panjenengan ini Abdullah bin Mas'ud sakit. Dijenguk sama Utsman. Utsman kan wong sugih. Sebelum jadi khalifah pun beliau kaya raya, terkenal orang yang sahabatnya kaya raya. Satu saat datang menjenguk Abdullah ibnu Mas'ud yang lagi sakit. Ditanya, sampai apa sih dirasanya, apa yang dirasakan, dikeluhkan apa? Sampai keluhkan. Mana tashtaki, yang sampai keluhkan apa? Dia mengatakan dulu disiksa, keluhkan dosa-dosa. Bukan penyakitku, bukan dosa. Sama tashtaki, terus sampai kepingin apa? Bapak kepingin rusak, kepingin martabak, kepingin bakso, tak support deh, ngeloro kan? Apa jawabnya dia? Rahmat Rabbi, saya tak kepingin itu, aku kepingin welas itu sih. Allah.
Ala nad'u laka at-tabib, apakah aku akan datangkan dokter yang terbaik untukmu? Apa kata dia? At-tabib amrodoni. Waduh, justru dokter itu dari aku loro, katanya dia. Kenapa? Karena menurut Abdullah bin Mas'ud sing maras lo Gusti Allah. Lek pancen maras kok dokter, gak ono dokter sing loro. Kalau tak dokter loro kata mboten. Dokter mati kata mboten. Berarti dokternya gak iso maras. Sing maras lo Gusti cuma bisa berusaha. Ala amul laka bi apa? Lagi ini apa sampai perlu tak kei? Mau tak kasih apa uang apa supaya nanti buat tunjangan untuk anak-anaknya sampean gimana karena sampai lagi sakit dan seterusnya. Aku gak butuh ini. Loh kan nanti sampai gak butuh kan bisa dikira anak-anak sampean. Oh oleh anak butuhku malah tak perlu. Loh terus aku cukup. Aku diijazahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajari oleh kanjeng Nabi tentang satu bacaan. Tatkala ini dibaca, maka orang yang membaca tidak akan menjadi fakir selama. Loh, apa itu? Katanya Utsman bin Affan. Apa itu? Maka boleh menjawab, man qara'a al-waqi'a kulla lailatin lam yaftakir. Dan siapa yang baca waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran. Maka dari itu, lek moco ojo pendak malam ahad liwanto, yo ben malam di moco. Mungkin dari ini sampai yai ngiling motivasi ini dan sampai sakit isi. Ada pun tiap malam sampai di rumah saja. Masih minimal 1 kali. Karena kan Nabi di dalam hadisnya tidak menentukan jumlah. Pokoknya waca waqiah. Tapi sampai mari aja setugel tok, separuh, ya siji. Dosisnya paling rendah 1. Banyaknya berapa? Sakuate sampean. Ini jenenge dosis. Sakuate sampean. Kuat itu, waca itu, kuat songo, waca wong, 11, selikur, 40 siji. Luwe yo ora apa-apa. Gak ono wong kelengker gara-gara kakean waqiah. Gak akan overdosis waqiah berapapun sampai. Maka mudah-mudahan surat Al-Waqiah menjadi sababiyah datangnya keberkahan kepada kesehatan kita, keberkahan kepada rezeki kita, keberkahan kepada anak kita, keberkahan kepada keluarga kita, keberkahan kepada ibadah kita, keberkahan kepada agama kita. Mudah-mudahan kita semua tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan yang punya problem kehidupan, problem rumah tangga, problem ekonomi, problem apa saja, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan solusi terbaik. Allah yang maha kuasa atas semuanya memberikan apapun yang diminta oleh kita, dan itu menjadi kebaikan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Di kemauan yang kami sadar kalau terakan, kau bilang salam kasih keluar dan hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.